Halo, assalamualaikum. Di sini aku mau bahas tentang psikologi dari kelompok 13, yaitu tentang konsep diri. Konsep diri adalah apa yang dipikirkan dan dirasakan tentang dirinya sendiri. Ada dua konsep diri, yaitu konsep diri komponen kognitif dan konsep diri komponen efektif. Komponen kognitif disebut self-image dan komponen aktif disebut self-esteem. Komponen kognitif adalah pengetahuan individu tentang dirinya, mencakup pengetahuan siapa saya yang akan memberikan gambaran tentang diri saya. Gambaran ini disebut dengan citra diri. Sementara itu, komponen efektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang akan membentuk bagaimana penerimaan terhadap diri dan harga diri individu. Nah, kita lanjut ke B, terbentuknya konsep diri. Konsep diri adalah sistem operasi yang menjalankan komputer mental yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Konsep diri ini setelah terinstal akan masuk di pikiran bawah sadar dan mempunyai bobot pengaruh sebesar 88% terhadap level kesadaran seseorang dalam suatu saat. Semakin baik konsep diri, maka semakin mudah seseorang untuk berhasil. Demikian juga dengan sebaliknya. Proses pembentukan konsep diri dimulai sejak anak masih kecil. Masa kritis pembentukan konsep diri adalah saat anak masuk sekolah. Kita dapat melihat konsep diri seseorang dari sikap mereka. Konsep diri yang jelek akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mencoba hal-hal yang menantang, takut gagal, takut sukses, merasa diri bodoh, rendah hati, merasa diri tidak berharga, merasa tidak layak untuk sukses, pesimis, dan banyak perilaku interior lainnya. Sebaliknya, orang yang konsep dirinya baik akan selalu optimis, berani mencoba hal-hal baru, berani sukses, berani gagal, percaya diri, antusias, merasa diri berharga, berani menetapkan tujuan hidup, bersikap dan berpikir positif, dan dapat menjadi seorang pemimpin yang handal. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu proses perkembangan konsep diri. Menurut Calhoun dan Akokela 1995, ketika lahir manusia tidak memiliki konsep diri, pengetahuan tentang diri sendiri, harapan terhadap diri sendiri, dan penilaian pada diri sendiri. Artinya, individu tidak sadar dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Sesuai yang dirasakan oleh anak pada waktu masih bayi, tidak disadari sebagai sesuatu yang dihasilkan dari interaksi antara dua faktor yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu lingkungan dan dirinya sendiri. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama. Secara perlahan-lahan, individu akan dapat membedakan antara aku dan bukan aku. Pada saat itu, individu mulai menyadari apa yang dilakukan seiring dengan menguatnya panca indera. Individu dapat membedakan dan belajar tentang dunia yang bukan aku. Berdasarkan hal ini, individu membangun konsep diri. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berkembang dengan adanya interaksi dengan individu yang lain, khususnya dengan lingkungan sosial. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada 5. Yang pertama yaitu peranan citra fisik. Tanpa mengenal keadaan fisik, seseorang biasanya disadari oleh adanya keadaan fisik yang dianggap ideal oleh orang tersebut atau pandangan masyarakat umum. Seseorang akan berusaha untuk mencapai standar di mana ia dapat dikatakan mempunyai keadaan fisik ideal, agar mendapat tanggapan positif dari orang lain. Kegagalan atau keberhasilan mencapai standar keadaan fisik ideal sangat mempengaruhi pembentukan citra fisik. Nah, yang keduanya adalah peranan jenis kelamin. Peranan jenis kelamin salah satunya ditentukan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak masyarakat yang menganggap peranan perempuan hanya sebatas urusan keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan masih menemui kendala dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sementara di sisi lain, laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Nah, yang ketiganya adalah peranan perilaku orang tua. Lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan keluarga. Dengan kata lain, keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan konsep diri seseorang. Salah satu hal yang terkait dengan peranan orang tua dalam pembentukan konsep diri adalah cara orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologi anak. Nah, yang ketiganya adalah peranan faktor sosial. Interaksi seseorang dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu yang membentuk konsep diri orang tersebut. Struktur, peran, dan status sosial seseorang menjadi landasan bagi orang lain dalam memandang orang tersebut. Pendapat tentang faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan konsep diri juga dikemukakan oleh Amarlia Puspasari, yang sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh keterbatasan ekonomi, yang kedua pengaruh kelas sosial, dan yang ketiga adalah pengaruh usia. Nah, yang kelima adalah reaksi penyesuaian diri. Reaksi penyesuaian diri dalam menghadapi marah, kecewa, atau tidak puas. Beberapa kekecewaan mungkin menghasilkan reaksi-reaksi penyesuaian yang lunak. Reaksi-reaksi lain yang mungkin ekstrim dan emosional. Intensitas penyesuaian tertentu pada umumnya tergantung pada faktor tipe kegiatan kekecewaan dan pengalaman sebelumnya dari orang-orang yang kecewa. Reaksi orang-orang yang berupaya mengulangi kekecewaan adalah: yang pertama, rasionalisme. Ini terjadi bila seorang individu berupaya memberi penjelasan yang menyenangkan atau rasional terhadap tindakannya. Misalnya, ibu memukul anaknya. Si ibu memberikan alasan bahwa hal itu dilakukannya untuk mendidik, atau supaya anak di waktu yang akan datang bisa bertingkah laku lebih baik. Yang keduanya adalah kompensasi. Usaha untuk menutup kelemahan salah satu bidang dalam membuat prestasi yang tinggi di bidang lain. Dengan demikian, ia terhindar dari ejekan atau rasa rendah diri. Misalnya, seorang gadis yang kurang cantik tidak berhasil menarik perhatian orang, tetapi ia belajar tekun, asli, sehingga walaupun ia gagal menarik perhatian orang dengan kecantikannya, ia tetap memperoleh kepuasan karena orang mengagumi kepandaiannya. Nah, yang ketiga adalah negativisme. Negativisme adalah suatu reaksi yang dinyatakan sebagai perlawanan bawah sadar pada orang-orang atau objek lain. Yang keempat yaitu kepasrahan. Nah, kepasrahan adalah istilah psikologi yang umumnya merujuk pada suatu tipe kekecewaan mendalam yang sangat kuat, yang ada kalanya dialami oleh individu. Kondisinya dapat dinyatakan sebagai keadaan menyerah, menarik diri, dan keterlibatan seseorang dengan suatu keadaan khusus. Misalnya, seorang siswa yang harus menyelesaikan tugas yang harus sudah selesai dalam waktu 1 hari, kemudian mengalami kendala dan kesukaran sehingga siswa ini menyerah dan tidak menyelesaikan tugasnya. Yang kelima dan sekaligus terakhir yaitu pelarian, yakni melarikan diri dari situasi khusus yang menyebabkan kekecewaan atau kegelisahan, berupa mengambil suatu pekerjaan baru sebagai sarana untuk melarikan diri dari pekerjaan yang sekarang, lari dari rumah, bahkan meminum obat-obatan yang melebihi dosis. Nah, sekianlah penyampaian materi tentang konsep diri dari saya selaku kelompok 13. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bye, see you.